Seorang anak kecil berusia 10 tahun berdiri di depan toko sepatu, bertelanjang kaki, dengan tubuh menggigil karena udara yang dingin. Seorang wanita menghampirinya dan berkata, "Nak, apa yang kau lakukan di sini?" Aku sedang memohon kepada Allah untuk memberikan sepasang sepatu kepadaku," jawab anak itu. Kemudian wanita itu menggandeng tangan anak ini dan mengajaknya masuk ke dalam toko sepatu dan meminta salah seorang pramuniaga untuk mengambil selusin kaos kaki untuk anak ini. Ia juga meminta air dalam baskom dan handuk. Tanpa komentar, wanita ini membawa anak ini ke belakang toko dan dengan berlutut ia membersihkan kaki anak kecil ini dan menyekanya dengan handuk. Ia mengambil salah satu pasang kaos kaki yang diberikan oleh pramuniaga dan mengenakannya di kakinya yang mungil. Tak ketinggalan pula, sepasang sepatu baru dikenakan pada kaki anak ini juga. Dengan tersenyum, wanita ini berkata, "Bagaimana nak? Apakah terasa nyaman sekarang?" Setelah membayar harga semua barang itu, saat wanita ini hendak meninggalkannya, namun anak ini berlari dan memegang tangan wanita yang murah hati ini. Dengan air mata berlinang, anak itu menatap wajahnya dan berkata, "Apakah ibu ini istrinya Allah?" Ketika kasih diekspresikan melalui tindakan, maka orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Inilah sebenarnya misi kita sebagai orang percaya, yaitu membagikan kasih Allah kepada dunia. Allah Bapa mengasihi dunia ini dan diekspresikan dengan memberikan anaknya yang tunggal seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Allah memberikan contoh yang patut kita teladani. Berarti kita juga harus mengekspresikan kasih Allah itu. Kasih itu memberi. Kita tidak akan bisa menahan sesuatu untuk diberikan kepada orang yang kita kasihi. Belajar mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri bukan hal yang mudah. Itulah sebabnya kita diberi waktu seumur hidup untuk mempelajarinya. Tentu saja Tuhan ingin kita mengasihi setiap orang, namun Ia ingin agar kita memulainya melalui mengasihi sesama anggota keluarga, termasuk saudara kita seiman. 2 Petrus 1 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, "Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang." Mengapa Allah meminta kita memberi perhatian dan kasih kepada sesama saudara sebelum kepada semua orang? Sebenarnya Allah menginginkan agar kita berada dalam persekutuan yang erat dan terus-menerus dengan sesama orang percaya, sehingga kita bisa mengembangkan keterampilan mengasihi secara lebih maksimal. Karena kasih tidak bisa dipelajari dan dipraktekkan dalam keterasingan. Galatia bab 6 ayatnya yang ke-10 berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman."